pemirsa, kini mulai marak terjadinya kasus-kasus kenakalan remaja di sekitar kita. Memudarnya semangat persatuan generasi muda, hingga mereka melupakan perjuangan panjang para generasi terdahulu. Untuk itu, mari kita mengenang jasa-jasa mereka dengan menyimak video cuplikan berikut. Putra dan Putri Indonesia dan semua yang hadir di sini, atas nama Panitia Kongres Pemuda yang pertama, saya ucapkan selamat datang kepada Anda semua sebagai pejuang-pejuang kemerdekaan tanah air kita dan sebagai pribadi yang memperlihatkan perhatiannya terhadap kemerdekaan tanah air Indonesia. Di kongres ini adalah sebagai tonggak sejarah bagi para pemuda yang harus bersatu padu jika kita ingin mencapai tujuan milik kita bersama, yaitu sebuah kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Dengan ini saya akhiri pidato dari Jong Japa. Terima kasih, semoga kongres ini dapat memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia yang telah lama dijajah oleh Belanda, sehingga bangsa Indonesia dapat merdeka. Apa yang dikatakan oleh Bapak Muhammad Tabrani sangat luar biasa. Kita sebagai bangsa Indonesia harus bebas dari penjajahan ini. Terima kasih saudara-saudari semua. Tujuan kongres ini adalah untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan. Pertama-tama kita harus membentuk badan sentral. Kita akan membentuk pemerintahan federasi di mana setiap daerah dapat masukkan daerahnya masing-masing. Bukan seperti itu, Bu. Akan lebih bagus jika pemerintah pusat dan pemerintah daerah bisa menyatu dalam membangun pemerintahan, karena apabila suatu daerah dibiarkan mandiri dan tidak bisa berkembang, itu akan menyebabkan suatu masalah. Kita sudah menghasilkan sebuah keputusan, hanya saja belum bisa diterima oleh beberapa daerah. Benar, yang kita butuhkan sekarang ini adalah anggota dari PPPI. Kalau begitu kita harus menunggu berapa lama? Waktu bukan halangan bagi kita. Yang penting bagaimana tujuan kita untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Saya yakin itu semua pasti bisa. Tapi tentunya aspek bahasa sangatlah penting. Benar sekali, Bu. Padahal menurut saya bahasa Melayu sangat cocok untuk dijadikan sebagai bahasa persatuan. Sudahlah, kita tidak boleh berpikir seperti itu. Untuk mencapai tujuan kita, maka Indonesia harus bersatu dalam berbagai aspek. Baiklah, kalau begitu kita akan lanjutkan di kongres kedua nanti di gedung KJP nanti. Para hadirin, perkenalkan saya Ketua PPPI. Terima kasih bagi kalian yang sudah hadir pada Kongres Pemuda kedua ini. Pada Kongres Pemuda pertama, kita masih belum menemukan kata sepakat. Kita merupakan bangsa yang dijajah, bangsa yang ingin merdeka. Maka dari itu kita perlu persatuan dan kesatuan, tak perlu ada yang ditakuti. Kita harus melaksanakan Kongres kedua kali ini. Para hadirin dari perwakilan berbagai daerah, semua harus bersatu untuk tujuan kemerdekaan bangsa Indonesia. Sekian. Saya sangat setuju bahwa kita memang harus bersatu. Kami dari perwakilan Sekarukun juga ikut setuju. Ya, kami dari perwakilan Batak juga setuju dengan keputusan itu. Baiklah, telah kita sepakati bahwa perwakilan dari setiap daerah telah mesepakati adanya persatuan dan kesatuan, karena kita harus bersatu untuk melawan penjajah. Semuanya telah dijajah, jati diri kita telah dicuri oleh bangsa lain. Kita sebagai pemuda-pemudi negeri ini semuanya harus bersatu. Baiklah, hasil dari keputusan Kongres Pemuda kali ini yang telah disepakati oleh pemuda yang berasal dari Jong Java, Jong Batak, Jong Aceh, perwakilan Sekarukun, Jong Sumatera, Sulawesi, dan Betawi memutuskan kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku
Ternyata lahirnya Sumpah Pemuda melalui proses yang sangat panjang ya. Namun sayang sekali, kini mulai marak terjadinya kasus-kasus kenakalan remaja. Kalau ini terus berlanjut, maka para generasi muda sekarang akan mudah terpecah belah. Ini nggak bisa dibiarin nih. Gimana kalau di sekolah ngadain peringatan Sumpah Pemuda, supaya kita bisa mengenang jasa-jasa mereka yang terdahulu. Coba tanyain ke teman-teman dulu lah. Halo semua, lagi pada ngapain nih? Lagi pada mabar nih. Biasalah, kita lagi ngerumpi. By the way, ada apa sih kok kayaknya lagi bersemangat gitu? Pasti ada sesuatu nih. Ceritain dong, Bang. Kepo nih. Tahu aja nih anak. Gini loh guys, bentar lagi kan Hari Sumpah Pemuda. Gimana kalau kita ngerayain atau buat kegiatan untuk merayakan kegiatan Sumpah Pemuda? Menurut kalian, kegiatan apa yang cocok? Menurut aku sih, gimana kalau kita ngadain pertunjukan dance? Ntar kan bisa aja kita lakuin di sekolah ini. Setuju aku Tang sama ide yang Juliani. Kan banyak yang suka dance, jadi pasti banyak yang nonton. Dance ya. Aku kurang setuju nih. Gimana kalau kita ada lomba futsal antar kelas saja? Ataupun selain itu kita adain juga lomba bulu tangkis atau membuat poster. Kan jadi banyak variasi lombanya. Widih, ide kalian pada bagus-bagus semua ya. Menurut yang lain gimana? Kalau aku sih mengusulin gimana kalau kita mengadakan kegiatan kerja bakti. Karena dengan mengadakan kegiatan kerja bakti dan gotong royong membersihkan lingkungan akan menjadi lebih bersih dan asri. Iya, aku setuju sama kamu, Pril. Selain itu, bersihin lingkungan dapat mengurangi timbulnya penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kotor seperti tipes dan DB. Wah, ide kalian bagus-bagus banget ya. Sekalian bagaimana kalau kita bagi-bagi masker dengan masyarakat di sekitar kita? Sebagai salah satu cara kita untuk mengingatkan mereka tentang protokol kesehatan. Bagus, Utang. Baguslah kalau semua pada setuju. Gimana kalau besok sore rencana kita langsung kita realisasikan aja? Setuju nggak? Setuju. Kita sebagai generasi muda dan agen of change memberikan sumbangsih dalam pembangunan bangsa melalui cara-cara sederhana seperti mengingatkan masyarakat tentang pentingnya protokol kesehatan dan membagikan masker ataupun dengan menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Mari pemuda dan pemudi Indonesia, kita pertahankan identitas dan integritas bangsa.